Shalom buat kita semuanya. Kita akan belajar tentang egoimi ya teman-teman. Yang dimana dikatakan di dalam, kita buka di dalam Keluaran 3 ayat 14. Kita berawal dari situ saja dulu ya teman-teman. Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Ayat 14 ya teman-teman. Begini firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sebentar kami mau belajar Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Supaya pelajaran hari ini Tuhan Yesus sesuai dengan dengan perintah Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa mengucap syukur. Berkati hamba-Mu, berikan hamba-Mu kekuatan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan belajar tentang egoimi ya teman-teman. Yang dimana dikatakan, kita langsung saja. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Aku adalah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Ya teman-teman, kita akan belajar egoimi ya teman-teman. Sama seperti dibilang itu Allah kepada Musa sewaktu Musa mau menyelamatkan bangsa Israel teman-teman ke tanah Kanaan ya teman-teman. Kita akan melihat sebentar teman-teman. Kita akan melihat kata asli egoimi, aku ada, dalam teman-teman. Dalam bahasa Yunani, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, egoimi ya teman-teman. Perhatikan ya teman-teman. Kita akan perhatikan, dia tidak berkata aku sudah ada bentuk lampau, melainkan aku ada bentuk masa kini yang kekal dan tidak berubah. Ya teman-teman, kita akan melihat perkataan Allah kepada Musa sewaktu Musa mau menyelamatkan bangsa Israel keluar ke tanah Kanaan. Dia berkata kepada, sekali lagi, Keluaran 3 ayat 14, firman kepadanya, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Ini adalah perkataan egoimi teman-teman. Kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 58 teman-teman. Yohanes 5 ayat 58. Kita akan buka teman-teman. Yohanes 8 ayat 58. Apa perkataan Yohanes 8 ayat 58? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya teman-teman. Jadi, teman-teman, saat Yesus mengucapkan egoimi secara langsung berkata, Aku Allah yang sama yang berbicara kepada Musa. Sebelum berinkarnasi, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Tetapi ayat yang 14-nya berkata, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Teman-teman, kita lanjut. Bukan sekedar orang hebat. Sorry.
tetapi Allah sendiri yang berwujud manusia. Itulah tadi Yohanes. Itulah tadi Yohanes, teman-teman, mengatakan. Ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah, kan? Tapi ayat 14 yang mengatakan firman telah menjadi manusia. Teman-teman, sebelum sekitar 2000 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia, orang Yahudi bangga sekali Abraham menganggapnya leluhur besar bapak iman mereka. Tetapi waktu itu mereka tidak tahu, teman-teman. Apa yang dikatakan di ayat 57, teman-teman? Maka kata orang Yahudi, sebelum itu ya, teman-teman. Maka kata orang Yahudi itu berkata, umurmu belum sampai 50 tahun, engkau telah melihat Abraham, kata mereka. Ya, teman-teman. Kata Yesus kepada mereka, ini tadi ayat 58, aku berkata kepadamu, ego emi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Sehakikat dengan Bapa. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Tapi aku bersama-sama dengan Bapa. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Waktu belum berinkarnasi. Ya, teman-teman. Abraham adalah makhluk. Dia diciptakan. Dia mulai ada pada suatu waktu. Dia mulai ada pada suatu waktu. Aku adalah Allah. Aku tidak mulai ada. Aku sudah ada sebelum waktu dimulai. Sebelum siapapun diciptakan, aku sudah ada. Tapi aku sudah ada, Yesus sudah ada. Sebelum Abraham ada, dia bersama-sama dengan Bapa. Ya, teman-teman. Yesus bukan baru mulai saat lahir dari Bunda Maria. Yesus sudah ada sebelum dia berinkarnasi, sebelum lahir Yesus sudah ada. Sebelum berinkarnasi, Yesus sudah ada. Makanya katanya di dalam Yohanes tadi, ego emi. Teman-teman, makanya pahami ayat ini, teman-teman. Sebelum dunia diciptakan, sebelum langit dan bumi, dia sudah ada sebagai Allah. Di dalam dunia dia memakai dua natur. Yang pertama natur manusia dan kedua natur Allah. Karena dia betul-betul adalah Allah. Karena Yesus betul-betul adalah Allah. Gambaran Allah. Ya, teman-teman. Dia menciptakan Abraham yang menampakkan diri kepada Abraham. Yang Abraham melihat dan sukacita saat menerima janji Allah. Teman-teman. Ya, teman-teman. Yang ketiga, hubungan dengan Tritunggal. Nah, ini dia. Doktrin Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Ya, teman-teman. Itu adalah satu hakikat. Itu adalah satu esensi. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan, sebab Allah itu esa. Tidak dipisahkan. Allah
Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Ya teman-teman, dia sehakikat, sama kekal kuasa dengan Bapa. Dia bukan makhluk, bukan ciptaan, melainkan Allah yang menjadi manusia, melainkan firman yang menjadi manusia. Pikiran Bapa yang menjadi manusia. Firman-Nya Bapa menjadi manusia. Maka, ya teman-teman, itu sebabnya orang Yahudi langsung mau melempar dia dengan batu. Ya teman-teman, bagi mereka yang menyambut dirinya sebagai aku adalah penghujatan, kecuali jika itu benar, memang benar. Memang benar. Ya teman-teman, Yesus tidak berdusta. Yesus memang Allah yang datang menjadi manusia. Orang Yahudi tidak terima bahwa dialah Mesias yang diutus oleh Bapa. Makanya orang itu masih menunggu Mesias. Teman-teman, kenapa mereka teman-teman, ringkasan kalimat ini, Yesus penyertaan dengan tegas bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Sama seperti Bapa, sebelum segala sesuatu yang ada, Dia itulah Allah Tritunggal yang menyatakan dirinya kepada kita. Selesai. Jederkon. Jelas kan teman-teman? Jadi Yesus itu adalah gambaran Allah. Sebelum Abraham ada, Dia telah ada. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia bersama dengan Allah sebelum berinkarnasi. Tapi sesudah Dia berinkarnasi, Dia lahir dari Bunda Maria, Dia menjadi manusia. Teman-teman, tetapi Dia satu hakikat dengan Bapa. Makanya pahami Alkitab ini dengan benar, teman-teman. Jangan kita mencomot ayat Alkitab sesuka hati kita, baru menerangkan yang salah. Itu jatuhnya jika kita mengatakan Yesus tidak setara dengan Bapa. Yesus punya Tuhan. Engkau bidat. Jelas saya mengatakan itu. Engkau bidat. Ya. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi Yesus adalah firman Allah yang turun menjadi manusia. Dia disalib untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya tergenapilah Kisah 2 ayat 23, dia diserahkan oleh rencana Allah. Jadi jelas teman-teman. Allah Tritunggal, teman-teman. Demikian firman Tuhan.